KKR semuanya, anak kecil, anak tangguh, dan anak remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya pada keadaan baik-baik saja. Dan tetap di rumah kan, Kak? Iya, Kak. Nah, adik-adik semuanya, kita kembali berjumpa lagi dalam jaringan, dalam sosial media ini untuk ngapain nih, Kak? Memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak. Iya, mantap. Nah, Kak, namun Kak, sebelum itu kita mau mengingatkan kembali, Kak, untuk ibadah kita ini apa aja sih yang harus dipersiapkan, Kak? Ada kayaknya kan Kak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Yang kedua buku dan pulpen. Dan yang ketiga kolektif. Udah Kak, itu aja Kak. Cuma 3, Kak. Kayaknya ada yang lupa lah, Kak. Ada satu Apa lagi. ya, Kak? Apa itu ya? Adik-adik semua ingat nggak ya? Apa itu yang paling penting loh? Oh, apa Kak? Hati. Yang paling penting kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah juga, kakak-kakak dan abang pemusik ingin memperkenalkan diri lagi supaya adik-adik nggak lupa siapa sih kakak dan abangnya. Ayo Kak. Nama kakak Kak Nina Berginting. Nama kakak Kak Gita Sinukakan. Saya Bang Bayu. Nah, ini bang pemusik kita, Bang Bayu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, pejam mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai kepada hari ini. Bapa, di sini kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBKP Gedung Johor telah berkumpul baik dalam kondisi yang seperti ini ya Tuhan. Dalam jaringan ini ya Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan yang sampai pada kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Kak, perasaan kakak hari ini happy nggak sih Kak? Happy banget Kak, senang sekali. Kalau kita senang Kak, kita angkat lagu pujian kita happy ye. Musik Bang. Bagaimana bunyinya tadi Kak? Kring, kring, kring. Kak, kakak masih semangat nggak? Ya masih dong Kak. Dan kita yakin adik-adik kita di rumah semuanya pasti masih Semangat. Jadi kita mau angkat lagi lagu pujian kita Kak. Apa lagunya Kak? Jangan lelah. Musik Bang. Semua boleh tetap kita.
sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya kakak. Iya, namun sebelum itu kita mau angkat lagu pujian kita adik-adik semuanya. Kita ambil sikap posisi yang baik dan benar ya. Apa lagunya kak? Firman Tuhan, musik bang. Mari anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati pendeta kami akan menyampaikan firman-Mu, agar mampu kami mengerti dan kami pahami, sehingga kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru. Mari coba kita angkat Alkitabnya. Bagi yang sudah menyediakan Alkitabnya, diangkat tinggi-tinggi. Oke, kita akan buka Perjanjian Baru, Kitab Tesalonika. Kita buka Kitab Tesalonika. Tesalonika itu ada dua bagian. Tesalonika yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, demikian isinya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan tema kita pada hari ini, untuk anak kecil dan balita, temanya adalah kegiatan. Dan untuk anak tanggung, temanya adalah bekerja. Sedangkan untuk anak remaja, temanya adalah think big and action now. Dalam bahasa Indonesia, berpikir besar dan bertindaklah sekarang. Sebelum kita memasuki akan arti dari firman Tuhan yang telah kita baca, pendeta ada cerita nih. Cerita tentang semut. Tentu kalian semua tahu semut ya, binatang kecil yang suka berbaris dan saling bekerja sama. Pada suatu hari, semut melihat ada seekor belalang yang sedang duduk santai di atas padang rumput yang luas. Belalang adalah binatang yang punya mata yang lebar dan kaki yang kuat untuk melompat. Dia sedang menikmati hari-harinya pada waktu itu di sebuah padang rumput yang luas itu. Sesekali belalang itu melompat ke sana kemari. Kemudian tiba-tiba si belalang itu menghampiri si semut. Dia berkata kepada si semut, "Hai semut." Lalu si semut membalas, "Hai juga."
Dia melihat si semut dari tadi tidak pernah berhenti bekerja, mengangkat makanan ke sarangnya. Bersama dengan semut-semut yang lain, mereka mengangkat makanan. Lalu kata si belalang, "Mengapa kalian bersusah payah bekerja setiap hari? Apa kalian tidak capek?" Lalu jawab si semut, "Kami tidak capek kok. Kami senang bekerja mengumpulkan makanan." Lalu kata si belalang dengan bangganya, "Lihatlah aku, hidupku enak, bisa bersantai-santai. Mau makan, tinggal makan," katanya sambil menunjuk padang rumput yang luas tersebut. Lalu kata si semut, "Semua yang kami kumpulkan ini akan kami simpan untuk persediaan kami pada waktu musim hujan nanti, supaya kami tidak mati kelaparan." Mendengar hal itu, lalu kata si belalang menjawab, "Persediaan? Hahaha. Kalau aku tidak perlu capek-capek mengumpulkan makanan. Kalau lapar, ya tinggal makan. Ada banyak rumput di sini." Lalu kata semut, "Tapi di musim hujan, kau tidak akan tahu apa yang terjadi pada rumput-rumput ini." Tapi si belalang terus saja mengejek dan mentertawakan si semut, sehingga akhirnya si semut pun pergi meninggalkannya. Akhirnya musim hujan pun tiba. Setiap hari hujan dari pagi sampai malam, sehingga menyebabkan padang rumput tempat belalang tadi banjir. Si belalang menjadi kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dia makan. Tapi para semut tetap memiliki persediaan makanan. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, pendeta mau tanya, kenapa belalang tadi bisa sampai kelaparan? Karena malas. Adakah dari kalian yang pernah bilang malas ketika disuruh oleh mama papanya? Pendeta harap tidak ada ya. Kita lihat belalang tadi, oleh karena malas dia menjadi kelaparan. Sedangkan si semut yang karena rajin mengumpulkan makanan sebelum musim hujan tiba, ia aman bersama teman-temannya, tidak kekurangan persediaan makanan. Nah, firman Tuhan hari ini juga berkata, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, orang yang malas tidak boleh makan. Mengapa? Ternyata ketika itu orang-orang Kristen zaman dahulu sedang menunggu kedatangan Kristus kembali dari sorga. Setelah peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian dan naik ke sorga, ternyata orang-orang Kristen zaman dahulu menunggu lagi kapan kira-kira Tuhan Yesus ini kembali dari sorga. Dan selama mereka menunggu, mereka berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja. Maka dari itu, Rasul Paulus berkata kepada mereka, siapa yang tidak bekerja, jangan diberi makan. Kenapa? Karena malas itu sifat yang buruk. Ya kan? Malas itu sifat yang buruk. Orang Kristen harusnya rajin, giat bekerja, dan terus bersemangat. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan berkat kepada orang-orang yang rajin bekerja. Sekarang pendeta mau tanya, kalau kalian bermalas-malasan, apa akibatnya? Bisa jadi kalian terlambat mengerjakan PR, bisa jadi kalian terlambat mandi hingga akhirnya kedinginan, bisa jadi perut kalian lapar karena malas makan. Tapi sebaliknya, orang yang rajin justru dia akan sehat dan kuat. Tambahannya pasti pintar. Karena orang yang rajin, dia akan selalu melakukan apa yang baik, yang berguna untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Coba mari kita perhatikan tubuh kita. Pada umumnya Tuhan menciptakan kita 2 tangan dan 2 kaki. Kenapa? Kenapa Tuhan ciptakan manusia dengan 2 tangan dan 2 kaki? Supaya kita bisa bekerja. Coba bandingkan manusia dengan ulat.
Nah, sudah lihat ulatnya kan? Ulat tidak punya tangan dan kaki. Kenapa? Karena dia diciptakan hidup untuk makan. Sedangkan kita manusia diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah untuk bekerja, membantu orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Contoh, membantu orang tua kita membersihkan rumah, membersihkan dan merapikan tempat tidur kita sendiri, membereskan mainan setelah kita bermain-main, atau menyusun buku dan alat tulis kita setelah kita belajar. Itu semua bisa kita lakukan karena Tuhan berikan kita 2 tangan dan 2 kaki. Jadi mari kita manfaatkan 2 tangan dan 2 kaki kita ini supaya kita tambah sehat, tambah kuat, dan pastinya tambah pintar. Karena Tuhan akan selalu memberkati anak-anak yang rajin. Dan orang tua kita pun pasti akan bertambah sayang kepada kita kalau kita rajin. Jadi mari anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang buang jauh-jauh kata malas. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati Tuhan. Dan kalau mau terus diberkati Tuhan, pakailah tubuh kita ini untuk bekerja, membantu orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Nah, aktivitas kita pada minggu ini adalah mari coba buat video yang memperlihatkan kegiatan yang menggunakan kedua tangan dan kaki kalian. Boleh seperti contoh yang pendeta sebutkan tadi, misalnya membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, mencuci piring bagi yang sudah mampu, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan setelah kalian rekam videonya, kalian kirim melalui media sosial, dan jangan lupa tandai kakak abang guru sekolah minggunya. Dan marilah kita buktikan bahwa dengan menggunakan tubuh kita ini bekerja dan melakukan kegiatan yang berguna, kita pasti tambah sehat dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami masih boleh diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memanfaatkan 2 kaki dan 2 tangan kami untuk melakukan kegiatan yang berguna, untuk menyenangkan hati orang tua kami, dan untuk melakukan hal-hal yang berguna lainnya. Dan kami percaya Tuhan selalu memberkati. Amin. Nah, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kakak dengar tadi cerita tentang firman Tuhan tentang apa ya kak? Tadi kayaknya tentang semut dan belalang, Kak. Oh, semut dan belalang. Gimana tadi ceritanya kak? Si semut rajin bekerja, Kak. Akan tetapi belalangnya malas. Jadi siapa yang malas bekerja, Kak? Dia pasti akan kelaparan, Kak. Iya, berarti si semut tidak kelaparan ya kan kak? Karena Tidak. dia rajin Bekerja. bekerja. Jadi adik-adik semua kita juga harus rajin Bekerja. bekerja. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Namun, kakak mengingatkan lagi, persembahan kita ada kode dan syaratnya. Apa itu kak? RSJ. Rapi, sopan, dan jujur. Dan satu lagi, kolektenya harus digenggam di tangan yang sebelah Kanan, Kak. tidak terlihat tangan sebelah kiri. Kita mau lagu pujian kita, lagunya Betapa hatiku. musik bang. Betapa hatiku
bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memampukan kami untuk memberikan persembahan melalui ibadah online hari ini. Berkatilah Bapa apa yang kami persembahkan, agar menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan, untuk melakukan pelayanan. Berkatilah juga apa yang masih tinggal pada kami dan juga orang tua kami, supaya melalui apa yang Engkau berikan kepada orang tua kami masih bisa tetap bersekolah dan juga mendapat pengetahuan-pengetahuan yang baik, agar bisa tetap layak dinamai anak-anak Tuhan. Berkatilah ya Bapa persekolahan kami, meskipun di tengah pandemi ini kami tidak bisa bertemu satu sama lain dengan teman-teman kami dan juga guru kami, tapi inilah yang terbaik untuk saat ini. Kiranya Tuhan melalui persekolahan kami pun bertambahlah ilmu pengetahuan kami, dan kami pun tetap sehat-sehat. Berkati juga lah ya Tuhan orang tua kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya. Berikanlah mereka kesehatan dan rezeki. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati agar setiap pelayanan dan pekerjaan yang dilakukannya termulia nama Tuhan, dan layaklah mereka tetap untuk diberkati oleh Engkau. Begitu juga dengan pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu GBKP Gedung Cor ini Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga kemampuan untuk tetap melayani Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kebaktian minggu kita selesai. Tuhan memberkati.